Bab 990. Burial Sky. Mendengar apa yang dikatakan tetua, ekspresi wajah warrior yang penuh dengan garis hitam, dan berkata, "Tetua, biarkan generasi muda ini lancang bertanya, apakah hal ini penting, atau nyawa generasi muda lebih penting?" Mendengar itu, tetua tersenyum pahit, dan berkata, "Kamu ini, generasi tua kami akan meninggalkan dunia ini suatu hari nanti. Jika kami pergi, dan tidak ada seorang pun di puncak pedang kuno dapat menjadi suci, maka perkumpulan pedang kuno pasti akan menurun atau bahkan musnah. Dan kalian adalah harapan masa depan dari perkumpulan pedang kuno kita. Jadi, menurut kalian siapa yang penting?" Warrior yang mengangguk dan berkata dengan tegas, "Generasi muda harus tahu bahwa saat ini generasi muda pergi ke kota Yunhai, mereka mungkin menghadapi pendekar suci. Meskipun generasi muda memiliki jiwa pedang alam ketiadaan, tetapi dalam menghadapi pendekar suci, itu tidak cukup. Oleh karena itu, kali ini para generasi muda bergegas kembali ke sekte untuk meminta bantuan. Aku mengerti, aku. Maafkan saya sebagai generasi muda yang tidak sopan." Warrior yang menyela tetua dan berkata, "Senior mungkin tidak mengerti bahwa harta ini. Bagi junior, ini tidak sesederhana harta karun, mereka mungkin menjadi benda penyelamat bagi junior. Apalagi kali ini para generasi muda pergi ke kota Yunhai untuk tujuan perkumpulan pedang kuno, bisa dikatakan generasi muda bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka demi sekte. Namun kini tetua enggan memberi harta karun, hal ini membuat para murid benar-benar kecewa. Pada akhirnya, warrior yang tampak sedih dan marah. Oke, jangan lihat aku seperti ini." Tetua melambaikan tangannya dan berkata, "Seperti orang tua akan menipumu. Nak, biar ku ingatkan lagi, benda ini dipinjam untukmu, dipinjam, kamu akan membayarnya kembali di masa depan." Apakah para junior adalah tipe orang yang telah meminjam tetapi tidak pernah mengembalikannya? Warrior yang bertanya tidak puas. "Awalnya aku tidak mirip, tapi sekarang aku terlihat seperti..." Tetua bergumam dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia benar-benar sedikit takut pada warrior yang di depannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan melihat apa yang ada di depannya. Di depannya ada sayap yang terdiri dari pedang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan jari. Armor pedang ini tidak sama dengan pedang pelindung pedang. Pedang ini sangat tipis, lebih tipis dari sayap jangkrik, hampir seperti ilusi dan transparan. Sayapnya sehalus cermin secara keseluruhan, bersinar dengan cahaya dingin. Melihat sayap ini, tetua memancarkan sentuhan ketekunan dan kerumitan di matanya, dan kemudian berkata, "Sayap ini bernama sayap pedang gelap." Pedang itu semuanya terbuat dari batu kasa perak ringan tingkat dewa yang misterius. Dari di luar wilayah batu ini memiliki satu ciri, yaitu sangat ringan dan hampir tidak berbobot. Selain itu bercampur dengan bulu dan tulang hewan suci Phoenix dan Dapeng. Sederhananya, ini adalah peningkatan kecepatan yang berharga. Selama kamu memakainya, bahkan pendekar suci tidak akan bisa mengejarmu. Melampaui kecepatan pendekar suci. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dengan gerakan tangan kanannya, sayap tiba-tiba jatuh ke tubuhnya, dan segera, dengan booming, muncul sepasang sayap di belakang warrior yang. Begitu sayap muncul, warrior yang perlahan naik ke udara. Ringan. Sangat ringan. Itu adalah perasaan warrior yang saat ini, setelah memakai sayap ini, ia memiliki ilusi bahwa tubuhnya tampaknya tidak memiliki berat. Pada saat ini, dia tidak melakukan apa-apa, namun dia terbang.
Pada saat ini, dia merasa bahwa dia hanyalah sehelai bulu yang bisa melayang dengan hembusan angin sekecil apapun. Warrior yang memejamkan matanya sedikit dan melotot ringan dengan kaki kanannya. Memanggil. Warrior yang menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ratusan mil di atas langit. Di belakangnya, ada celah ruang hampa. Retakan celah ruang hampa itu langsung terkoyak karena kecepatannya. Dengan sedikit gerakan, dia langsung muncul di posisi semula, tetapi wajahnya menjadi pucat, dan ada sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Ingat, meskipun sayap ini bisa sangat meningkatkan kecepatanmu saat diaktifkan, konsumsi energinya juga sangat mengerikan. Dengan penyimpanan energi hitammu saat ini, kamu dapat menggunakannya paling banyak 2 hingga 3 kali lipat. Energi hitammu akan mengering. Terlebih lagi, kecepatannya terlalu cepat, dan tubuh secara umum tidak tahan. Jika bukan karena tubuh fisikmu berada jauh di atas level yang sama, keduanya barusan sudah cukup untuk hancurkan seluruh pribadimu. Kata tetua dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Master Gu juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, harta para dewa, secara umum, hanya cocok untuk pengguna pendekar suci. Pendekar hitam di bawah pendekar suci, itu sulit untuk sepenuhnya mengendalikan harta para dewa. Apakah itu sayap pedang gelap, baju perang sebelumnya, atau 2 pedang? Anda perlu mengkonsumsi banyak energi hitam jika kamu ingin memobilisasi mereka." Berlebihan konsumsi energi hitam, yang tidak bisa diperbaiki, adalah mengikat diri sendiri, terutama sayap pedang gelap ini. Ini adalah dewa tingkat menengah, dan energi hitamnya jauh lebih tinggi daripada pangkat dewa biasa. Jadi, ketika itu bukan pilihan terakhir, cobalah untuk tidak mendesaknya. Sayap pedang ini digunakan untuk melarikan diri, mengerti? Panggilan. Warrior yang menggelengkan kepalanya, yang masih sedikit pusing, dan kemudian sedikit mengangguk, dengan tatapan bermartabat di matanya, kengerian sayap pedang ini sedikit di luar imajinasinya. Dapat dikatakan bahwa jika dia mendesak sayap pedang gelap ini, bahkan pendekar suci tidak akan mau menangkapnya. Namun, permintaan energi hitam sayap pedang gelap ini terlalu menakutkan. Apalagi karena kecepatannya sangat cepat, dia tidak tahan dengan tubuh fisiknya. Kamu tahu, tubuh fisiknya telah mencapai keberadaan yang sangat mengerikan, bahkan jika seorang pendekar suci dapat menahan 1 pukulan, itu sedikit tidak mampu menahan kecepatan sayap pedang gelap ini. Dirinya harus mengatakan bahwa dia agak meremehkan kengerian sayap pedang gelap ini. Perbedaan antara para dewa peringkat menengah dan para dewa peringkat bawah masih sangat besar. Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak mendesak hal ini dapat sangat meningkatkan kecepatan. Selain itu, kamu dapat memahami konsepsi niat kecepatan. Menggabungkan keduanya, kecepatan pendekar suci itu lemah. Kata tetua. Warrior yang mengangguk. Seperti yang dikatakan tetua, sayap pedang ini sendiri dapat meningkatkan kecepatan. Kecepatannya saat ini tidak lebih lemah dari pendekar suci. Dalam hal ini, bahkan pendekar suci tidak sebaik dia. Omong-omong, benda ini memiliki 2 efek samping. Tetua berkata, salah satunya, bahkan jika benda ini fleksibel, yaitu, setidaknya bisa 1000 kali lebih besar, seperti yang aku katakan sebelumnya. Itu akan menutupi langit. Siang, aku tidak bercanda. Kamu memiliki kesempatan untuk mencoba efek ini lagi di masa depan. Sekarang dapat mencoba yang lain, yaitu benda ini dapat berubah menjadi bentuk lain. Cobalah sendiri. Mendengar ini, warrior yang sedikit terkejut, dan kemudian matanya sedikit terpejam.
Perlahan-lahan, sayap pedang di belakangnya mulai menggeliat. Setelah beberapa saat, sayap pedang yang semula sayap berubah menjadi sayap hitam. Warrior yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka sayap pedang hitam ini bisa berubah menjadi jubah, lalu bertanya, apa efek dari bentuk ini? Berkelahi dengan orang dalam jarak dekat, hal ini dapat memiliki efek yang tidak terduga. Tetua tersenyum, kamu dapat memikirkannya perlahan di masa depan. Ngomong-ngomong, Nak, tahukah kamu bahwa kali ini, perkumpulan pedang kuno hampir semua anak kesayangan ada padamu? Jika kamu masih menutup telepon seperti ini, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Ada satu bayi lagi. Warrior yang tiba-tiba menunjuk ke satu-satunya seberkas cahaya di lapangan. Tidak, tidak. Mendengar apa yang dikatakan Warrior yang, Tetua dan Master Gu mengubah ekspresi wajah mereka dan berkata serempak. Mendengar ini, Warrior yang terkejut untuk sementara waktu, dia tidak menyangka kedua lelaki tua ini akan bereaksi begitu banyak. Mungkinkah tingkat atas yang legendaris? Memikirkan hal ini, mata Warrior yang berbinar, tetapi segera kembali normal, dan kemudian berubah menjadi tampilan yang menyedihkan, berkata, "Hei, kasihan aku setengah suci, tetapi untuk menghadapi pendekar suci, hatiku pahit, aku. Tidak ada gunanya apa yang kamu katakan." Tetua menyela Warrior yang dan berkata, "Benda ini untukmu, bukan untuk membantumu, tetapi untuk menyakitimu." Wah, benda ini benar-benar mustahil untuk diberikan kepadamu, kamu harus mati karena hati ini. Master Gu juga berkata. Warrior yang melirik mereka berdua dan melihat bahwa ekspresi mereka serius, dan kulit mereka kembali normal pada saat ini, dan bertanya, ini adalah tingkat atas. Melampaui para dewa. Tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang sedikit mengecilkan pupilnya, dan berkata, di luar level dewa. Level berapa itu? Pangkat Kaisar Semu. Master Gu berkata, di atas tingkat atas adalah pangkat Kaisar, dan ini adalah satu-satunya pangkat Kaisar kuasi di Qingzhou. Itu juga Gu Jianzai kami. Perkumpulan pedang kuno harta karun Zenzai. Pangkat Kaisar Semu. Warrior yang sedikit mengernyit, dan berkata, apakah itu pedang? Master Gu mengangguk. Apakah itu pedang? Apakah aku masih perlu takut? Warrior yang berkata, aku adalah jiwa pedang alam ketiadaan, dan pedang apapun tidak boleh menolakku. Dan bahkan jika itu menolak, aku itu alam ketiadaan, kenapa kita harus takut? Tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, pedang ini berbeda. Jangan katakan kamu hanya setengah suci sekarang, meskipun kamu adalah orang pendekar suci alam ketiadaan dan jiwa perak ditambah alam ketiadaan, pedang ini tidak bisa dipinjam untukmu. Bukan kami yang pelit, tapi untukmu. Itu sangat merugikanmu. Kamu mungkin mengira orang tua itu membodohimu, kamu bisa bertanya pada gurumu. Warrior yang memandang Master Gu mengangguk, dan berkata, apa yang dikatakan tetua itu benar. Nak, pedang ini terlalu menakutkan, kecuali leluhur pendiri, perkumpulan pedang kuno tidak pernah bisa mengendalikannya selama beberapa generasi. Awalnya, leluhur pendiri harus mengambilnya ketika dia pergi, tetapi pemikiran itu bisa mengejutkan Xiao Xiao, dan ingin menemukan pemilik aslinya. Jadi, leluhur pendiri menyimpannya. Mendengar itu, wajah warrior yang tergerak. Kecuali para pendiri leluhur, nenek moyang perkumpulan pedang kuno, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Apa maksudnya? Artinya, para pendekar suci sekalipun tidak dapat menahan pedang ini. Seberapa buruk pedang ini? Setelah merenungkan untuk waktu yang lama,
warrior yang berkata, "Yah, generasi muda menyerah. Namun, aku ingin tahu asal-usul dan nama pedang ini." Tetua dan Master Gu saling melirik, dan dia langsung lega, selama warrior yang tidak memaksa. Untuk warrior yang, mereka tidak ingin menjadi terlalu tangguh. Sekarang warrior yang tahu bagaimana menyerah pada dirinya sendiri, itu tentu saja lebih baik. Tetua tersenyum sedikit, lalu melihat sinar terakhir, dengan sedikit kerumitan dan sedikit kecemburuan di matanya, dan berkata, "Aku tidak tahu asal-usul nama pedang ini. Aku hanya tahu Burial Sky, Tuan Pembunuh, pembunuhan bahagia, haus darah. Leluhur pendiri mengatakan bahwa pedang ini tidak boleh diperoleh dengan perkumpulan pedang kuno, atau orang-orang yang berwatak buruk dan haus darah. Jika tidak, itu akan menyebabkan bencana keji." Berbicara tentang ini, tetua melirik warrior yang dan berkata, "Jangan cemberut, nak, leluhur pendiri berbicara tentang orang-orang sepertimu. Kamu memiliki kepribadian yang radikal, dan semuanya patuh. Pedang ini akan jatuh ke tanganmu, mungkin saja sanggar perkumpulan pedang kuno akan dihancurkan olehmu semua. Oleh karena itu, pedang ini tidak akan pernah diberikan kepadamu, jadi menyerah saja. Oke, sekarang kamu tahu namanya, ayo pergi." Ekspresi warrior yang penuh dengan garis hitam, dan dia memiliki keinginan untuk mengalahkan lelaki tua itu secara brutal. Warrior yang mengikuti Tetu dan berjalan turun. Saat sampai di puncak tangga, warrior yang tiba-tiba berhenti, lalu menatap sinar cahaya pedang dan berkata, "Burial Sky, persetan denganku, bagaimana?" Dengan itu, ia melepaskan niat membunuh alam ketiadaan setengah tingkat. Bersambung.